Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan menyampaikan materi 8, yaitu melakukan pengadaan mesin dan peralatan yang dibutuhkan. Langsung saja ke materinya ya. Nah, pengertian pengadaan sendiri yaitu setiap kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan perlengkapan kantor yang menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor. Kemudian tujuan dalam pelaksanaan pengadaan peralatan ada 2, yaitu yang pertama memaksimalkan penggunaan peralatan yang dibutuhkan agar produksi juga maksimal, hasil produksi. Kemudian yang kedua yaitu memaksimalkan penggunaan penyedia peralatan atau supplier. Nah, melakukan pengadaan mesin dan peralatan dalam lingkup suatu instansi harus disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak mubazir. Untuk menentukan peralatan apa yang akan dipilih atau digunakan, maka harus didaftarkan dahulu perlengkapan yang dibutuhkan tersebut. Selanjutnya, untuk materi hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengadaan barang akan disampaikan oleh Ana. Terima kasih. Selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengadaan suatu instansi. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan. Nah, dalam prosedur pengelolaan perbekalan ada beberapa asas yang dapat dilaksanakan. Pertama, asas keahlian. Nah, maksud dari asas keahlian yaitu orang yang menangani dan melakukan pengelolaan logistik itu harus benar-benar memiliki kompetensi teoritis dan teknis operatif yang memadai dalam pengelolaan logistiknya. Kemudian yang kedua adalah asas kreativitas. Nah, maksud dari asas kreativitas ini yaitu orang yang menangani dan melakukan pengelolaan perbekalan itu harus mampu memberikan berbagai alternatif tindakan dan selalu efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan. Lanjut, yang ketiga ada asas ketelitian. Nah, yang dimaksud dengan asas ketelitian ini yaitu orang yang menangani dan melakukan pengelolaan perbekalan harus orang yang sangat teliti dan juga baik berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penentuan kebutuhan perbekalan, pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan maupun penyingkiran perbekalan yang sehingga dapat memberikan data atau informasi yang tepat dan benar. Nah, di samping itu juga harus memiliki kepekaan terhadap adanya informasi yang salah maupun hal-hal yang tidak semestinya, sehingga dengan cepat dapat diambil tindakan tertentu. Yang keempat ada asas ketertiban dan kedisiplinan. Nah, maksud dari asas ini yaitu orang yang menangani dan melakukan pengelolaan perbekalan harus mampu mengelola tugas-tugas utamanya maupun mengelola waktu, baik berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan perbekalan, pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan maupun penyingkiran perbekalan sehingga tidak sampai terjadi penundaan pekerjaan. Nah, yang kelima adalah asas kualitas pelayanan. Maksud dari asas kualitas pelayanan ini yaitu orang yang menangani dan melakukan pengelolaan perbekalan itu hendaknya tidak hanya mempertimbangkan pencapaian tujuan saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan kepuasan beberapa pihak yang berkepentingan sehingga dapat dilayani dengan baik itu terhadap penggunanya maupun juga supplier. Kemudian yang keenam ada asas kesempurnaan watak. Nah, maksud dari asas ini yaitu orang yang menangani dan melakukan pengelolaan perbekalan harus
memiliki sifat moralitas yang baik, terutama jawab. Yang ketujuh, asas efektivitas. Maksud dari asas efektivitas ini yaitu segala aktivitas yang dilakukan dalam manajemen perbekalan, mulai dari perencanaan perbekalan, pengadaan, pencatatan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan perbekalan, maupun dalam penggunaan perbekalan itu harus diorientasikan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang ke-8, asas efisiensi. Nah, maksud dari asas efisiensi ini, dalam setiap kegiatan pengelolaan perbekalan harus selalu memperhatikan dan menetapkan dan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dengan seminimum mungkin gitu. Nah, jadi dalam pengeluaran biaya tersebut itu baik berkaitan dengan finansialnya, material, waktu, tenaga, dan juga pikiran. Dari beberapa asas yang harus diperhatikan dan dilaksanakan tadi, dapat dicermati bahwa asas-asas tersebut berkaitan erat dengan personil sebagai pelaku, pengelola perbekalan, dan sistem kerja yang dibangun dalam suatu organisasi. Dengan demikian, asas-asas pengelolaan perbekalan itu bisa terwujud dengan baik apabila didukung secara bersama-sama oleh profesionalitas dari sumber daya manusia sebagai pengelola perbekalannya, dan juga sistem kerja pengelolaan perbekalan yang tepat di dalam suatu organisasi. Lanjut, yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengadaan barang yaitu menentukan jenis, kualitas, dan kuantitas perlengkapan yang diperlukan. Nah, dalam penentuan kebutuhan perbekalan, hendaknya suatu instansi harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas agar outputnya itu sesuai dengan fungsi jenisnya. Sehubungan dengan hal tersebut, nah tentu tidak boleh mengabaikan kualitas barang yang dibutuhkan. Sumber barang yang harus dapat dipertanggungjawabkan, dan juga jangka waktu pemakaian barang juga harus bisa menguntungkan. Lanjut. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengadaan barang yaitu menyediakan dan menggunakan perlengkapan kantor dalam kegiatan operasional. Nah, dalam proses pemilihan perbekalan yang akan digunakan, suatu instansi harus mempertimbangkan dari segala aspek kebermanfaatan, karena dalam perbekalan diadakan untuk memperlancar proses pelaksanaannya dan juga dapat mempengaruhi hasil kerja. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dede Rusma. Oke, untuk poin selanjutnya itu poin keempat, menyediakan perbekalan sesuai dengan anggaran yang berlaku. Dengan memperhatikan faktor ini, maka akan dapat disusun skala prioritas kebutuhan perbekalan maupun berbagai macam alternatif jenis dan spesifikasi barang maupun cara-cara pengadaan logistik dengan tidak meninggalkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi. Dalam menentukan kebutuhan perbekalan, hendaknya dipertimbangkan bahwa dengan sejumlah pengeluaran biaya tertentu, haruslah paling tidak memperoleh manfaat yang sepadan dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan tersebut. Untuk poin selanjutnya itu poin kelima. Menyimpan dan memelihara perlengkapan. Penyimpanan perlu diperhatikan karena dengan penyimpanan yang baik, maka efisiensi dan efektivitas kerja dapat ditingkatkan. Dalam kegiatan penyimpanan harus memperhatikan persediaan alat-alat pemeliharaan yang diperlukan, memenuhi syarat penyimpanan barang, memperhatikan sifat
barang yang disimpan, memperhatikan jangka waktu penyimpanan, memperhatikan tenaga yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan pemeliharaan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus agar barang tetap dalam kondisi baik setiap waktu yang akan digunakan. Nah, pemeliharaan ini juga harus dilakukan sesuai jadwal yang telah dilaksanakan. Lanjut, poin ke-6 yaitu mengumpulkan dan mengolah data perbekalan kantor. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data atas seluruh perbekalan yang dimiliki, yang dikuasai, atau yang diurus oleh organisasi, baik yang diperoleh dari usaha pembuatan sendiri, pembelian, pertukaran, hadiah, maupun hibah, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, sumber, waktu pengadaan, harga, tempat, dan kondisi, serta perubahan-perubahan yang terjadi guna mendukung proses pengendalian dan pengawasan perbekalan, serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Lanjut, untuk poin ke-7, menghapuskan perlengkapan yang sudah tidak dapat digunakan sesuai prosedur. Dalam pelaksanaan penghapusan dikenal dua jenis, yaitu penghapusan melalui lelang dan penghapusan melalui pemusnahan. Kita sendiri tahu kegiatan lelang dan pemusnahan tersebut. Nah, kedua kegiatan ini dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan, meringankan beban kerja, pelaksanaan inventaris, membebaskan ruang dari penumpukan barang, dan membebaskan barang dan tanggung jawab pekerja. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizal. Selanjutnya, menyiapkan pengadaan mesin dan peralatan. Peralatan merupakan alat yang digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas yang ringan maupun yang berat. Sedangkan mesin merupakan alat yang mempunyai sistem yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah, dan menghasilkan bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan. Menyiapkan daftar mesin dan peralatan yang dibutuhkan itu sangat diperlukan dengan memilih alat-alat dan mesin yang terbaik sesuai budget yang dimiliki, sehingga semua kebutuhan alat-alat dan mesin dapat dipastikan dalam kondisi yang prima, dan apabila ada kerusakan, harus memiliki alternatif penggantinya. Yang kedua, mengumpulkan data produsen atau supplier mesin dan peralatan, serta spesifikasi dan harga setiap mesin dan peralatan. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan saat ini maupun yang akan datang, agar menghasilkan sebuah produk yang dapat menguntungkan, sehingga apabila semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, dapat memudahkan dalam kegiatan pengadaan barang. Selanjutnya, mengumpulkan data kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan oleh setiap produsen atau supplier. Hal ini sangatlah penting agar konsumen mengetahui fasilitas yang ada dan juga dapat mengetahui kemudahan fasilitas tersebut, sehingga dapat menarik perhatian konsumen terhadap fasilitas yang ditawarkan oleh supplier. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Citra. Baik, untuk materi yang terakhir, yaitu melakukan pengadaan mesin dan peralatan. Yang pertama adalah menganalisis spesifikasi dan harga mesin dan peralatan serta kemudahan dan fasilitas dari setiap produsen atau supplier. Menganalisis spesifikasi dan harga mesin maupun peralatan dilakukan agar memberikan ketepatan dalam menentukan fungsi dari peralatan yang dibutuhkan, serta harga yang berbeda dapat dijadikan perbandingan dalam memilih kesesuaian pengadaan barang dengan bisnis yang dijalankan. Sehingga hal tersebut memberikan kemudahan dan ketepatan dalam kegiatan pengadaan barang. Yang kedua adalah memilih produsen atau supplier masing-masing mesin dan peralatan berdasarkan hasil analisis. Dari poin ini terdapat beberapa, yaitu yang pertama adalah utamakan kualitas. Dalam hal memilih supplier bahan baku ataupun barang jadi yang akan dijual kembali untuk memenuhi order dari para pelanggan, kualitas dijadikan dasar pengukuran dalam memilih supplier, peralatan, dan mesin. Apabila
kualitas produk buruk, maka sudah dipastikan produk yang akan dihasilkan atau dijual kembali pun demikian. Sebaiknya jangan mudah tergiur atau tergoda dengan harga yang murah dalam menentukan pemasok bisnis yang dilaksanakan. Yang kedua adalah memperhatikan track record. Dalam poin ini, jangan tergesa-gesa dalam memilih supplier yang terbaik untuk bisnis yang akan dirintis. Cobalah lebih cermat dalam mencari sumber-sumber informasi terkait supplier bisnis dari forum jual beli, komunitas, marketplace, dan sebagainya. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui kredibilitas supplier tersebut adalah yaitu dengan melihat track record para pembeli yang pernah bertransaksi dengan supplier tersebut. Selanjutnya, memperhitungkan kemampuan supplier. Sangat penting untuk memperhitungkan kembali supplier dalam memenuhi pesanan. Pasalnya, beberapa supplier mengaku sanggup menyelesaikan order yang dipesankan, namun pada akhirnya mereka tidak sanggup menyelesaikan dengan tuntas. Kemampuan supplier tentu berbeda-beda dalam hal produksi dan distribusi. Dengan begitu, pemilihan supplier bisnis yang mampu menyelesaikan dengan ketepatan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mempertahankan kualitas. Next. Selanjutnya adalah mempertimbangkan konsistensi supplier. Dalam hal ini, perlu juga memperhitungkan dengan cermat hal-hal yang sekiranya dapat mempengaruhi konsistensi supplier bisnis dalam mempengaruhi order seperti jarak, sarana, dan prasarana yang dimiliki, sehingga jumlah tenaga kerja yang mereka miliki. Yang selanjutnya adalah mempelajari kebijakan pengembalian produk. Dalam menjalankan kerjasama bisnis dengan supplier, Anda perlu mempelajari detail kebijakan pengembalian produk yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pengembalian produk terjadi bahan atau barang yang dikirimkan supplier memiliki kerusakan atau cacat. Untuk itulah diwajibkan untuk mengetahui kebijakan yang diberlakukan ini sebelum akhirnya melakukan transaksi. Yang selanjutnya adalah memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier. Beberapa data supplier yang penting untuk dimiliki adalah nama, alamat masing-masing dari supplier, item apa yang mereka pasok, harga per unit pengiriman, kinerja masa lalu, serta kualifikasi supplier termasuk juga kualifikasi seperti ISO. Yang terakhir adalah melakukan pengadaan mesin dan peralatan yang akan digunakan sesuai prosedur yang disepakati dengan produsen. Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan barang atau peralatan seperti membeli, meminjam, menyewa, membuat sendiri, menukarkan, substitusi, pembelian atau hadiah, dan perbaikan atau rekondisi. Sekian. Nah, seperti itu materi 8 dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, ditampung dulu aja ya pertanyaannya. Nanti dijawab langsung. Ya. Silahkan. Di bagian melakukan pengadaan mesin dan peralatan yang digunakan pada poin nomor 6 tadi, apa salah satu manfaat dari mengumpulkan dan mengolah data perbekalan? Sekian. Sekian. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Selanjutnya, apa salah satu faktor yang menyebabkan harusnya dilakukan penghapusan perlengkapan? Apa salah satu faktor yang menyebabkan harusnya dilakukan penghapusan perlengkapan? Ya. 3 pertanyaan ya, pertanyaan terakhir. Anas. Kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai tata cara penyediaan barang dan lain-lain. Ada nggak sih metode yang digunakan dalam kegiatan pengadaan barang tersebut? Terima kasih. Oke. Langsung jawab. Untuk pertanyaan pertama dari Nur Kamilah ya.
di bagian melakukan pengadaan mesin dan peralatan yang digunakan pada poin 6 ya. Apa salah satu manfaat dari mengumpulkan dan mengolah data perbekalan? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab untuk pertanyaan pertama, di bagian melakukan pengadaan mesin, apa salah satu manfaat dari pengumpulan pengolahan data pembekalan? Mungkin salah satu manfaat dari hal tersebut adalah sebagai alat pertanggungjawaban. Dengan adanya inventarisasi pembekalan yang tertib dan benar dapat menyediakan bukti administratif dalam penyelenggaraan pengelolaan pembekalan, sehingga sewaktu-waktu diminta ataupun terjadi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan pembekalan, dengan segera personil pengelola perbekalan dapat mempertanggungjawabkannya dengan memanfaatkan bukti-bukti administratif. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Diah. Apa salah satu faktor yang menyebabkan harusnya dilakukan penghapusan perlengkapan? Ini akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi, misalnya perbekalan yang sudah ketinggalan zaman atau out of date ya, mungkin sekali perbekalan yang sudah ketinggalan zaman merupakan perbekalan yang belum rusak. Namun demikian, perbekalan semacam itu perlu disingkirkan atau dihapus dengan pertimbangan. Perbekalan ini dipandang memerlukan dan menghabiskan biaya yang relatif tinggi, baik berkaitan dengan bahan, tenaga, waktu, maupun output. Baik ditinjau dari sisi kuantitas maupun kualitas apabila dibandingkan dengan menggunakan perbekalan yang relatif baru. Untuk pertanyaan yang terakhir dari Anas, Tasya, metode yang digunakan dalam kegiatan pengadaan peralatan, ada yang ingin menjawab? Baik, untuk pertanyaan terakhir, saya akan menjawab. Jadi ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah direct procurement atau pengadaan langsung, yang merupakan metode pengadaan yang mudah dan umum dilakukan oleh setiap perusahaan. Metode ini melalui banyak proses dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kedua adalah metode tender pengadaan barang, yang merupakan metode yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah vendor yang akan mengajukan penawaran harga dan barang. Yang ketiga adalah metode request for proposal, yaitu metode pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengirimkan permintaan formal berupa pengajuan proposal. Yang keempat adalah request for quotation, yaitu salah satu metode yang paling simpel karena perusahaan tidak perlu melakukan penawaran secara resmi dan mereka hanya tinggal mengirimkan dokumen quotation kepada beberapa vendor sesuai dengan keinginan. Yang terakhir adalah vendor tunggal, yaitu metode yang digunakan, dan hal ini itu terjadi ketika hanya ada satu vendor yang mampu memenuhi kebutuhan suatu perusahaan akan barang yang dibutuhkan. Jika itu terjadi, perusahaan akan melakukan persetujuan dari pihak manajemen karena membutuhkan banyak pertimbangan. Ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai materi 8. Terima kasih kepada penanya yang sudah bertanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.